warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Bertemu lagi bersama saya Yuda Purwapurnama dalam podcast Odading Madu, obrol-obrol perdagangan dan industri bagi masyarakat dan dunia usaha. Tentu saja ini program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Hari ini akan teteh dulu Rindak. Kita sudah ditemani oleh Ibu Deti yang merupakan analis perdagangan ahli muda dari bidang perdagangan dalam negeri. Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik Bu, izin Bu, hari ini kita akan membahas seputar barang kebutuhan pokok seperti itu ya. Bu Deti boleh disapa dulu pemirsanya? Halo, bisa. Ini dulu Rindak yang ada di YouTube Bu. Jadi pertanyaan pertama Bu, apa itu barang kebutuhan pokok bagi masyarakat awam yang belum tahu, bisa dijelaskan mungkin sekilas? Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Itu menurut Perpres nomor 59 tahun 2020. Berarti udah ada di Perpres ya? Nah untuk jenisnya sendiri itu apa aja sih Bu? Jenis barang kebutuhan pokok itu ada yang dari hasil pertanian, dari hasil industri, dan dari hasil kelautan. Kalau yang dari hasil pertanian itu contohnya seperti bahan baku tempe ya, kedelai. Baku tempe modelnya. Nah dari kebutuhan hasil industri itu terigu, gula, minyak goreng. Nah terus kalau dari hasil peternakan dan perikanan meliputi daging sapi, daging ayam ras, terus telur ayam ras, ikan segar. Oh, ikan juga. Ikan juga. Tapi Bu nih, kenapa pertanyaannya adalah kenapa sekarang barang kebutuhan pokok itu di pasaran cenderung mahal? Cenderung mahal itu karena ada 3 faktor ya, yaitu ketidakmampuan pemenuhan barang pokok tersebut dari pemasok ya. Terus ada prinsip dasar ekonomi yaitu supply dan demand. Ketika demand tinggi dan produsen tidak bisa memenuhi supply, nah itu kan harga menjadi tinggi. Demikian juga sebaliknya, dari demand-nya nggak ada, supply tinggi, harga jadi menurun. Ya, oke. Nah sekarang Bu, kan kita memiliki minyak goreng rakyat. Nah, bisa dijelaskan Bu, barangkali masyarakat ada yang belum tahu apa minyak goreng rakyat. Minyak goreng rakyat itu minyak goreng sawit ya, disebutnya minyak goreng yang dijual dengan harga di bawah atau sama dengan harga eceran. Oh, sama dengan harga eceran. Itu tuh ada 2 jenis ya, minyak goreng curah dan kemasan. Kalau di curah itu dijual di pasaran dengan tanpa kemasan. Tanpa kemas, plastik aja gitu ya, udah mau mungkin diterima ya. Maksudnya di liter gitu. Oh, literan ya, pakai plastik literan aja. Curah. Kalau yang kemasan mah yang udah diproduksi. Sudah dipabrikan. Oke. Terus Bu, macam-macam bentuknya, ada yang bantal, ada yang botol. Ya, tapi semuanya liquid ya Bu. Iya. Soalnya minyak gorengnya padat menjadi beas. Nah, Ibu, sekarang mengapa kita masih memiliki minyak kita masih mahal padahal sudah disubsidi pemerintah? Asumsi masyarakat sekarang diketahui masyarakat seperti itu. Nah ini nih, banyak masyarakat yang masih salah persepsi ya mengenai minyak kita. Minyak itu tuh sebenarnya bukan subsidi. Oh iya, itu bukan subsidi. Iya. Ya. Tapi apa Bu itu? Tapi merupakan hasil kebijakan domestic market obligation, yaitu eksportir minyak goreng diharuskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Lalu satu lagi domestic price obligation, yaitu harga eceran tertinggi. Oke, jadi tuh udah diatur, bukan disubsidi pemerintah, tapi emang sudah diatur kebijakannya seperti itu gitu ya Bu ya. Oke, terus strategi yang dimiliki di Sperindak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait barang kebutuhan pokok ini sejauh ini atau sampai saat ini itu bentuknya seperti apa Bu? Menjelang sekarang kan mau Ramadan nih. Sebutnya HBKN ya, Hari Besar Keagamaan Nasional. Ya, itu tuh ada 3 macam
macam, yaitu pemantauan harga, Hmm. kebutuhan pokok di pasar rakyat, terus Oke. pasar murah. Pasar murah itu adalah nanti akan ada pasar murah rencananya di pasar kreatif. Terus ada operasi pasar murah bersubsidi untuk barang kebutuhan pokok. Itu operasi pasar murah bersubsidi Iya. itu apa, Bu? Operasi pasar murah bersubsidi adalah tindakan pemerintah dalam rangka pencegahan atau penanganan kebijakan harga komoditi yang terjadi di daerah tertentu, jangka waktu tertentu melalui pemberian subsidi. Jadi ada subsidi Jadi kepada barang kebutuhan pokok. betul. Dan Nanti itu jadi masyarakat tuh bisa beli produk-produk OPM itu dengan harga murah. Ya. Ada subsidi, Ada lah, subsidi dari bantuan ya. pemerintah. Misalkan beli tempe harusnya 5.000 jadi 4.000. Nah itu. Nah, ada Seperti tuh. itu. Jadi nanti harus dimanfaatkan tuh pasar kreatifnya. Oke, Bu, terakhir deh pesan untuk masyarakat Jawa Barat khususnya Dulur Indah dalam menghadapi situasi pasar saat ini seperti apa, Mangga? Iya. Kepada ibu-ibu rumah tangga ya, terutama menghadapi HBKN ini diharapkan tidak panik buying ya, karena dengan panik buying kan harga menjadi tidak stabil gitu. Jadi bijaksanalah dalam berbelanja khususnya menjelang HBKN ya, Bu ya. Seperti itu. Baik, ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Cukup informasinya? Baik. Akan tanda Dulur Indah, cukup saja podcast hari ini. Seru sekali informasi yang diberikan karena ini menyangkut dengan kebutuhan pokok yang dimana biasanya para Dulur Indah, apalagi yang baru nikah nih, biasanya mereka butuh tahu tentang info-info seperti ini. Agar apa? Butuh tahu informasi seperti ini agar apa? Agar tidak kena tipu, Bu, ketika ke pasar beli tempe, tahu tiba-tiba 50 ribuan padahal sedikit-sedikit. Sering terjadi seperti itu. Dan juga untuk para penjual, bijaksanalah dalam berjualan atau berdagang. Baik, saya Yuda Purwapurnama pamit dan juga Bu Deti pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Odading Madu berikutnya. Dadah. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Odading Madu.